Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cempaka Hulu. Saya hormati Bapak Ibu Guru Pendamping dan adik-adik MPLS yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan dalam rangka memberi wawasan kebangsaan kepada adik-adik yang melaksanakan MPLS. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Kastari, pangkat PL2 NRP 607659. Jabatan saya sebagai dan Pos Ramil Kecepatan Cempaka Hulu. Kalau Koramilnya berada di Cempaka berhubung 2 kecamatan. Jadi di sini adalah Pos Ramil. Anggota di Pos Ramil Cempaka Hulu adalah 6 orang. Terus status saya K2 adalah saya sudah kawin, punya anak 2. Tempat tanggal lahir saya kebetulan dilahirkan di Jawa Timur, di Kabupaten Tuban pada tanggal 6 Agustus 1968. Untuk alamat rumah di saya di Jalan Tidar Blok D nomor 4774. Nah, kalau memang suatu saat mau mampir kalau ke Sampit silakan. Terus alamat kantor sebenarnya saya ada Jalan Cililiwut, kalau nggak salah di sini adalah kilometer 95 kalau nggak salah. Di sini nggak ada begitu, itulah. Nah itu adik-adik untuk sementara perkenalan singkat dari saya. Terus kita menginjak adalah masalah materi wawasan kebangsaan. Sebelumnya adalah berpedoman pada 3 konsep bintal. Mental tangguh, bintal juang adalah pantang menyerah, rela berkorban, keperwiraan, teladan adil, peduli dan tanggung jawab. Semangat juang, etos kerja, bintalit, soliditas, kedisiplinan, kesetiaan pada NKRI. Bintal roh, akhlak atau moral, kepribadian, keimanan kita. Membangun kebangsaan Indonesia yang tangguh. Terus negara kita terdiri dari 2000, kalau nggak salah sekarang 2600 atau 2060 ribu jiwa. Terus 726 bahasa, 538 suku, 6 agama di Indonesia. Letak kurang lebih geografi kurang lebih 1922,570 km persegi, 17.504 pulau. Itu negara kita. Sekarang masuk adalah ke wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan terdiri dari wawasan dan kebangsaan. Wawasan ditinjau dari pandang atau cara pandang kita. Terus kebangsaan, kesadaran dan sebagai warga dari suatu negara. Wawasan kebangsaan artinya adalah cara pandang atau sudut pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri sendiri yang serta bernilai strategis dan utamakan persatuan dan kesatuan bangsa, namun tetap menghargai dan menghormati kebinekaan bangsa guna mencapai tujuan nasional. 3 unsur wawasan kebangsaan. 1 adalah rasa, 2 paham, 3 adalah semangat. Itu balik-balik. Rasa kebangsaan adalah perasaan masyarakat dan bangsa terhadap kondisi bangsanya untuk menuju cita-cita bangsa. Terus paham kebangsaan adalah pemahaman masyarakat terhadap bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat walaupun bermacam-macam suku, budaya, etnis, agama, dan serta mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah. 3, semangat kebangsaan, suatu perasaan dan pemahaman masyarakat terhadap kondisi bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, ketangguhan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, termasuk saat ini akan ada merubah Pancasila menjadi undang-undang HIP, yaitulah kita harus pertahankan.
kondisi wawasan kebangsaan saat ini, rasa kebangsaan, rasa cinta tanah air. Aduh, anak-anak sekarang banyak yang terpengaruh dengan produk-produk asing. Nah, itulah rasa kebangsaan, kebersamaan, dan kebersamaan individual masing-masing kadang-kadang tidak peduli dengan keadaan bangsa dan negaranya. Nah, makanya itu kita harus tahu masalah wawasan kebangsaan. Ketika adalah mengudara budaya bangsa, nah, budaya kita sekarang akan dilupakan. Dia terpengaruh dengan budaya asing yang sebenarnya mempengaruhi anak-anak generasi muda sekarang. Nah, itu kondisi wawasan kebangsaan saat ini adalah paham kebangsaan, pemahaman dan komitmen kebangsaan. Jadi sekarang wawasan kita banyak yang sudah pudar, terutama adalah generasi muda, termasuk adik-adik ini yang sebentar lagi menjadi generasi penerus kita. Terus kedua adalah secara pandang berwawasan Indonesia. Nah, kita akan melupakan negara kita. Jangan sampai nanti terjadi di negara kita ini menjadi ada negara dalam negara. Itu kelihatannya sudah akan muncul dan akan mulai. Nah, itu tugas adik-adik untuk kedepannya. Bagaimana cara mempertahankan negara dan persatuan dan kesatuan kita. Kondisi wawasan kebangsaan saat ini, rendahnya daya juang anak bangsa, ya, karena terpengaruh dengan produk-produk asing itu tadi. Jadi akan dilupakan negara sendiri. Nah, itulah cita-cita mewujudkan bangsa yang kuat dan terhormat. Kita harus bersatu, saling bergandengan tangan antara satu dengan yang lain supaya tetap kokoh dan kuat negara kita ini. Terus ketiga adalah kesadaran rakyat tentang kewajiban bela negara. Nah, terutama yang generasi muda sekarang harus diperkuat lagi masalah tentang kewajiban bela negara ini. Implikasi wawasan kebangsaan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan negara kesatuan Republik. Implikasi sebagai wasbang terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Dapat persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Timbulnya pemahaman tentang bangsa, ciptakan nasionalisme. Implikasi persatuan dan kesatuan bangsa terhadap keutuhan negara kesatuan Republik. Adanya kesadaran bernegara dan kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, timbulnya kebangsaan sebagai bangsa Indonesia, ciptakan keutuhan bangsa. Itu tadi kita harus bersatu antara satu dengan yang lain. Wawasan kebangsaan harus mengikat kepada setiap warga negara. Jadi kita masing-masing sebagai warga negara harus bertanggung jawab kepada negara kita. Jangan sampai dirorong dengan orang-orang asing. Nah, itu memiliki kesadaran sebagai suatu bangsa untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Itu tadi ini berkaitan semua. Jadi kita harus memperkuat persatuan kita sesama anak bangsa. Nah, itulah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan kita. Jangan sampai goyah. Pesan-pesan saya kepada adik-adik kita, memiliki jiwa semangat dan nilai patriotik. Nah, kita harus semangat, berjiwa patriot, pantang menyerah. Nah, itulah untuk mempertebal rasa cinta tanah air dan rela berkorban. Nah, memiliki jiwa semangat dan nilai-nilai kreatif dan inovatif. Memiliki jiwa semangat dan nilai-nilai untuk kepribadian watak dan budi luhur bangsa. Terus di negara kita ini adalah ada 4 kebangsaan saat ini berupa perkokoh kembali 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan. Apa saja itu pilar kebangsaan? Mengapa wawasan kebangsaan begitu penting? Kondisi kebangsaan saat ini sudah mulai pudar. 4 wawasan kebangsaan adalah: satu adalah Pancasila, kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, ketiga NKRI, keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Hakikat Pancasila adalah keadilan tujuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kerakyatannya cara berdemokrasi, bermusyawarah, dan perwakilan. Syarat dan semangat perilaku landasan moral. Makna Pancasila sebagai pedoman hidup, sebagai ideologi negara Indonesia, sebagai perjanjian luhur
sebagai pemersatu bangsa, sebagai cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar negara. Makanya nggak boleh Pancasila-nya dirubah-rubah, kita harus mempertahankan ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, membanggakan sikap dan hormat menghormati bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Komunisme yang adil dan beradab mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban, hak asasi setiap manusia tanpa bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kondisi sosial, warna kulit, dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan teko sliro, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contoh kalau kawan-kawan kita atau kan adik-adik ada yang sakit, ada yang kita wajib menjemputnya untuk memberi moral. Nah, itulah kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Kalau memang benar, apapun yang terjadi harus kita bela. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia karena dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Persatuan Indonesia mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan keselamatan bangsa negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kita harus mementingkan negara kita atau persatuan kita daripada kepentingan diri sendiri atau pribadi. Sanggup rela berkorban untuk kepentingan bangsa apabila diperlukan. Nah, kita harus membela negara kita apabila suatu saat adik-adik diperlukan. Mengembangkan rasa kebangsaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, kerajaan dipimpin oleh kebijakan dalam musyawarah perwakilan, mengutamakan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kita harus mementingkan negara daripada kepentingan kita sendiri atau golongan atau kelompok. Nah, itu. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan atau kepentingan bersama. Jadi kita diadakan namanya musyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jadi kita suatu apapun permasalahan harus musyawarah supaya mencapai mufakat. Nah, suatu masalah kalau kita pecahkan bersama, insya Allah akan dapat hasilnya dan kita mudahkan ini. Keputusan yang diambil harus dapat mempertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan kepentingan bersama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan bergotong royong. Harus sama-sama tadi gotong royong. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi
pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat memeras terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan cara hidup mewah gitu. Nah, sebenarnya ada gambar-gambar tapi kita tidak bisa menyayangkan, jadi ya maaf. Makna Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis berisi prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai hukum tertinggi, sehingga semua hukum, undang-undang, peraturan, dan ketentuan-ketentuan yang lain harus bersumber pada Undang-Undang 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum dan setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama di muka hukum. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majmuk, yaitu terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan lain-lain. Kemajmukan diakui, keberadaannya berbeda tidak dijadikan kendala dalam menunjang kebersamaan. Keanekaragaman ini merupakan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Makna NKRI. NKRI, Kesatuan Republik Indonesia, merupakan bentuk negara yang terbaik bagi bangsa Indonesia. NKRI adalah negara bangsa, bukan negara agama atau teokrasi, dan bukan sekuler. Kehidupan agama di Indonesia diakui dan dijunjung tinggi, tetapi ideologi negara tidak berdasarkan agama tertentu. Wilayah negara NKRI merupakan wilayah daratan, lautan, dan udara yang membentang dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan wilayah. Seluruh warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap keutuhan dan kedaulatan negara kita. NKRI sebagai generasi muda memiliki sifat pantang menyerah demi membela bangsa dan negaramu. Wawasan kebangsaan adalah cara pembelajaran yang terbaik, timbulkan semangat rela bela negara. Kesimpulannya adalah kebangsaan Indonesia telah mampu mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, utuh, dan eksis sempat saat ini karena ditopang oleh pengalaman 4 pilar kebangsaan. Dampak globalisasi harus dihadapi dengan sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai kebangsaan menjadi jati diri dan karakter bangsa. Setiap komponen bangsa mempunyai kesadaran dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan 4 pilar kebangsaan. Jayalah Indonesiaku, di sanalah kami berdiri jadi pandumu. NKRI harga mati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.